Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 6 SIB kelas B di sini akan mempresentasikan tentang review jurnal kami. Untuk jurnal ini berjudul Examining Interdependence Between Product User and Employees in Online User Community, The Role of Employee Generated Content. Jadi informasi dari jurnal ini yang pertama judulnya yang tadi sudah disebutkan oleh AB, Examining Interdependence Between Product User and Employees in Online User Communities, The Role of Employee Generated Content. Lalu penulis dari jurnalnya adalah G. Kevin Yan, Dorothy A. Leitner, In Benja, and Wei Feizi. Jurnal ini termasuk jurnal strategi information system. Jadi ini abstrak dari jurnalnya. Komunitas pengguna online yang disponsori perusahaan telah menjadi pusat inovasi dan dukungan produk kepentingan strategis bagi perusahaan. Pengguna produk dan karyawan perusahaan tuan rumah terdiri dari peserta komunitas pengguna online yang disponsori perusahaan. Komunitas pengguna online menyediakan forum di mana pengguna produk dan karyawan perusahaan mendiskusikan pertanyaan masalah atau masalah yang dihasilkan dari penggunaan produk perusahaan tuan rumah. Demikian yang ada pada komunitas pengguna online sebagian besar berfokus pada pengguna produk atau karyawan dan telah memeriksa berbagai dinamika yang terjadi dari masing-masing entitas partisipasi komunitas. Makalah ini atau jurnal ini berusaha untuk menyelidiki saling ketergantungan antara kedua entitas di komunitas dan khususnya bagaimana pembacaan pengguna produk tentang yang dihasilkan karyawan konten mempengaruhi kontribusi pengetahuan selanjutnya oleh pengguna produk serta karyawan. Lalu menganalisis dari data komunitas pengguna online tersebut selama periode 2 tahun penelitian itu menunjukkan bahwa karyawan yang kontennya dibaca oleh pengguna produk menghasilkan konten tambahan dan pengguna produk yang membaca konten karyawan yang sendiri menyumbangkan lebih banyak pengetahuan kepada masyarakat. Dengan demikian membaca konten tidak sepenuhnya pasif, tindakan individu yang hanya mempengaruhi pembaca, pada sebaliknya membaca memicu kontribusi pengetahuan tambahan oleh pembaca dan memiliki pembaca memicu kontribusi pengetahuan tambahan oleh sumber asli dari konten tersebut, sehingga menciptakan komunitas pengguna online yang berkelanjutan. Masalah utama yang dihadapi perusahaan yang berusaha memanfaatkan nilai strategis OUC adalah memastikan partisipasi pengguna yang aktif. Studi lain telah difokuskan pada peran karyawan internal dari perusahaan hosting yang juga berpartisipasi dalam OUC. Keterlibatan tersebut membantu memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna produk akan dukungan produk. Memahami saling tergantungan pengguna karyawan adalah penting karena keberhasilan jangka panjang dari setiap OUC mungkin tergantung pada kedua sisi dualitas eksternal atau internal ini dengan kedua belah pihak saling mengisi. Menyatukan kedua kelompok pada menciptakan pengetahuan yang saling melengkapi, menghasilkan ide-ide baru. Seiring waktu, karyawan perusahaan hosting dan pengguna produk dapat mengenal satu sama lain secara lebih pribadi, berkomunikasi, dan berkoordinasi satu sama lain secara offline. Oleh karena itu, berfokus secara eksklusif baik pada pengguna produk atau karyawan dan memeriksa partisipasi setiap kelompok dalam OUC secara terpisah mungkin gagal dalam menjelaskan bagaimana membangun OUC yang berkembang. Next. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dan juga pengguna OUC. Nah, pengumpulan data berkaitan dengan 3 entitas sebagai sumber data, yaitu konten yang dibuat oleh karyawan, dan juga pengguna produk. Next.
Pada penelitian ini ditemukan bahwa dengan adanya employee generated content, maka pengetahuan pengguna produk akan lebih luas meskipun efek marginalnya menurun. Hasil dari penelitian ini memiliki dua implikasi, yaitu implikasi teoritis dan juga praktis. Next. Yang pertama yaitu implikasi teoritis. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, memeriksa interaksi pengguna karyawan sangatlah penting untuk memahami dinamika partisipasi dan keberhasilan dari OUC. Yang kedua, yaitu memeriksa interaksi pengguna karyawan sangat penting untuk memahami dinamika partisipasi dan keberhasilan OUC. Dibandingkan dengan karyawan yang ditempatkan di pinggiran OUC, karyawan yang telah menyumbangkan sejumlah besar konten populer dengan dengan demikian ditempatkan di dalam inti OUC, akan lebih kecil kemungkinannya untuk terpengaruh oleh perubahan jumlah pembaca karena prinsip hasil yang semakin berkurang dan dibahas sebelumnya. Yang ketiga adalah faktor penting yang mendorong kontribusi pengetahuan berkelanjutan oleh karyawan adalah jumlah pembaca di antara pengguna produk konten karyawan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keinginan untuk membantu orang lain saja tidak cukup. Orang juga harus melihat bukti bahwa tindakan seorang benar-benar membantu atau setidaknya terlihat misalnya dibaca oleh pengguna produk. Next. Yang kedua adalah implikasi praktis. Dalam implikasi praktis ditemukan bahwa perusahaan host firm harus mengembangkan visi dan rencana strategis untuk membangun tingkat dan cakupan partisipasi karyawan. Hal penting karena seperti yang telah dibahas sebelumnya, partisipasi dan kontribusi karyawan memainkan peran penting dalam memfasilitasi pembelajaran masyarakat dan pada gilirannya mempengaruhi kontribusi pengetahuan pengguna produk pada rekan-rekan. Next. Yang kedua, perusahaan host firm harus mengembangkan visi dan strategis untuk membangun tingkat dan cakupan partisipasi karyawan. Strategi bisnis terbuka ini berbeda dengan strategi bisnis tradisional karena strategi bisnis terbuka tidak boleh mengklaim kepemilikan atas sumber daya perusahaan dan memungkinkan orang lain untuk menyalin dan menggunakannya. Jadi kesimpulannya, singkatnya itu, survei ini memperluas survei yang ada tentang komunitas pengguna online yang dihosting perusahaan dengan berfokus pada konten komunitas yang disediakan oleh staf berpartisipasi. Hasil kami menunjukkan bahwa konten yang dibuat oleh karyawan seperti artikel teknis memainkan peran penting dalam membawa pengetahuan pengguna produk ke masyarakat. Selain itu, pembuatan konten yang berkelanjutan untuk karyawan sebagian didorong oleh tingkat keterbacaan pengguna produk untuk konten yang ada. Untuk memanfaatkan wawasan ini dengan lebih baik, kami mendorong perusahaan tuan rumah yang mengembangkan visi dan secara strategis untuk meningkatkan tingkat dan cakupan partisipasi karyawan. Karyawan yang berpartisipasi tidak hanya membantu mengurangi dinamika komunitas, tetapi juga berkontribusi pada kesuksesan dan keberlanjutan komunitas dalam jangka panjang dengan berinteraksi dengan pengguna produk dan memberikan dukungan produk yang lebih baik. Kelebihannya dari hasil penelitian ini mudah dipahami dan diimplementasikan oleh perusahaan. Yang kedua, variabel yang digunakan tidak hanya mencakup pengguna, tapi juga karyawan. Batasan dari penelitian ini, populasi penelitian hanya dalam perusahaan BMC. Jadi, hasil kemungkinan tidak mempresentasikan populasi yang lebih besar. Yang kedua, perusahaan yang dianalisa hanya di bidang teknologi, hasilnya mungkin berbeda untuk perusahaan sektor lain. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.